Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa ma rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitab al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tantahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesehatan kepada hamba pribadi dan juga saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, sebangsa dan setanah air. Belum lama ini masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu juga mereview tentang video Abi saya, yaitu Saifuddin Ibrahim di YouTube, yang mengajak kami untuk bertobat. Nah, semula memang kagum terhadap Abi begitu luar biasa, ya, energik, ya. Namun pada saat ini ingin mengkoreksi tentang apa yang Abi ucapkan di dalam video itu, karena Abi mengutip ayat di dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, yaitu dijadikan sebagai dasar dan mengajak kami untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kembalilah dan bertobatlah. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, di dalam video itu. Namun sebagai manusia, ya, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal sehat, kita semua saudara-saudara termasuk saya meragukan kebenaran ayat tersebut sebagai ajakan Yesus untuk bertobat dan memohon ampun kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abi sebagaimana yang Sadam sudah tegaskan bahwa tidak ada satupun ayat di seluruh Alkitab, ya, dari Kejadian sampai ke Wahyu, bahkan sampai Wahyu sampai ke kitab Kejadian lagi, di mana Yesus itu mengajarkan, memerintahkan umat untuk bertobat dan memohon ampun kepada beliau, kepada Yesus, kepada Nabi Isa. Tidak ada. Jadi kalau Abi menggunakan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 untuk mendukung pertobatan, memohon ampun kepada Yesus, mohon maaf, sudah pasti Abi salah tafsir. Sadam mengambil kutipan dari ayat yang Abi sampaikan, dan Sadam benar-benar mempelajarinya dengan serius, dan juga mengambil dari bukti-bukti otentik dari sejarah yang ternyata sangat mudah untuk dipahami, gitu ya. Dan tidak perlu seseorang untuk ikut sekolah pendeta yang tinggi untuk memahami konteksnya. Cukup menggunakan nalar dan akal sehat, gitu. Karena jika pada prinsipnya kitab suci itu ditulis untuk digunakan untuk petunjuk sebagai manusia, maka sudah layak manusia bisa mengikuti kitab suci tersebut. Namun apa yang sedang melihat Abi, malah Abi menjelaskan ayat itu tidak seperti apa yang seharusnya ayat itu katakan, tidak sama dengan apa yang Abi sampaikan dan ajakan Abi. Ini berbeda, karena Sadam akan memperlihatkan kepada Abi saat ini bahwasanya Abi salah kaprah dalam menyampaikan konteks daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Maaf kalau Sadam harus terpaksa untuk menyampaikannya. Abiku sayang, di dalam ayat 19 di atas berada di dalam konteks yang berjudul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Itu bisa dicek di Alkitab, yaitu pasal 3 ayat 19 sampai 26. Izinkan Sadam untuk memberikan penjelasan dan juga menganalisa dari ayat-ayat yang sudah Abi lontarkan kemarin. Yang pertama, Khotib Petrus adalah orang Yahudi, seperti Nabi Isa atau Yesus.
yang setiap hari bertobat memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, jamaah yang mendengarkan khotbah Petrus adalah orang-orang Yahudi yang setiap hari bertobat memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, khotib Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, bagian dari Baitullah, tempat berkumpul umat Yahudi untuk bertobat memohon ampun kepada Allah, bukan kepada para penyembah berhala seperti di Korintus ataupun di Roma. Keempat, selanjutnya adalah Baitullah berada di Yerusalem, kota suci umat Yahudi, tempat berkumpul seluruh umat Yahudi dari seluruh penjuru dunia untuk bertobat memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, ya, oleh karena itu abiku, berhentilah melakukan pembingungan kepada umat, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Yang pertama adalah, satu, itu adalah ajakan khotib Yahudi. Kedua, kepada jemaat Yahudi. Ketiga, di rumah ibadah umat Yahudi. Keempat, di kota suci umat Yahudi, untuk memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang disembah orang Yahudi. Tidak ada kata-kata menyembah Nabi Isa di situ. Jadi abiku, saya ulangi lagi dan mohon dengarkan. Jadi yang pertama, khotib Petrus bukanlah uskup, pastor atau pendeta yang mengkhotbahkan pertaubatan, memohon ampun kepada Yesus, memohon ampun kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di Baitullah. Kemudian yang kedua, khotib Petrus tidak sedang berkhotbah di gereja, tempat penyembahan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, menyembah berhala. Bukan. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, khotib Petrus berkhotbah di Yerusalem, kota suci umat Yahudi, bukan di kota para penyembah berhala seperti di Korintus maupun di Roma. Selanjutnya abiku, jangan salah tafsir lagi. Perhatikanlah kesimpulannya. Jadi ini sangat penting abiku, bahwasanya bukti otentik yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 ini adalah ajakan khotib Petrus kepada jamaahnya, orang-orang Yahudi untuk senantiasa bertobat memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, tidak ada secuil pun petunjuk bahwa khotib Petrus itu mengajak umat Yahudi di Baitullah untuk bertobat memohon ampun kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak ada secuil petunjuk dari khotib Petrus di ayat yang abi kutip tadi. Kemudian yang ketiga, tidak ada secuil pun fakta sejarah selama 21 abad dari zaman Yesus sampai sekarang ini, hari ini, yang menunjukkan bahwa pernah terjadi di Baitullah jemaat Yahudi bertobat memohon ampun kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juga juru selamat. Abiku, marilah kita buka hati kejujuran dan juga hati nurani abi dengan akal yang sehat. Maka ini adalah sebuah ajakan yang fair. Abi mengajak Sadam, Sadam mengajak abi. Sadam siap ikut abi jika abi berbicara dalam kebenaran. Sadam dibaptis pun siap. Namun abi, kami memohon, umat-umat memohon, tidak ada yang membenci. Kami sangat merekomendasikan abi untuk bertobat memohon ampun kepada Allah dan bersyahadat kembali. Marilah abi, kita sebagai manusia memang fitrahnya untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran menunjukkan kita kepada sesuatu yang membahagiakan di hati kita. Maka dari itu abi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga abi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan abi diberikan karunia hidayah kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.